Jadi kalau untuk kami di Belanda itu setiap hari memang karena nggak ada nuansa puasanya sama sekali ya, kita nggak dapat nuansanya, tapi kita bentuk sendiri. Artinya setiap malam itu ya kita tarawih bersama walaupun cuma sekeluarga gitu. Hanya pada weekend itu memang hampir setiap weekend kita ke Masjid Al Hikmah di Den Haag untuk mencari nuansa itu tadi. Waktu pertama kali ke Jerman, anak saya yang besar itu umur 7 tahun. Dia pernah merasakan puasa di Indonesia. Jadi di Indonesia kan semua terkondisikan sekolah Islam dan anak-anak puasa itu kan kalau di sini kebanggaan gitu. Aku bisa menyelesaikan itu. Nah, kami ke Jerman pertama kali itu ya dari jam mungkin setengah 4 sampai jam setengah 10 malam atau jam 9 kurang lebih. Dia puasa dengan mencoba untuk puasa. Kami sudah wanti-wanti waktu itu, nggak usah puasa dulu, nggak apa-apa, kamu belum wajib. Aku bisa kok di Indonesia gitu, dan bunda juga bisa gitu. Dia puasa ke sekolah, kaget gurunya gitu. Kamu anak kecil, kenapa puasa? Udah paham. Sama gitu. kalau di Frankfurt itu, jadi dari di Frankfurt itu kan ada kayak semacam asosiasi masjid se-Frankfurt yang dari berbagai negara itu ya. Mereka itu selalu bikin edaran setiap mau Idul Fitri atau Idul Adha bilang bahwa anak-anak itu sekolah boleh minta izin, orang tua boleh minta izin ke sekolahnya untuk nggak hadir pada hari itu karena ini hari raya. Jadi kita juga nggak ketinggalan untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPK, Kongko Pesantren Kebangsaan. Bersama saya Nuriatul Lailiyah. Hari ini saya ditemani oleh dua sahabat saya yang juga penulis buku Sekolahlah Tinggi-Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama ini Bu Zaimatus Sa'diyah. Beliau adalah peneliti di Radboud University Nijmegen sekaligus aktivis NU Belanda. Yang kemudian yang kedua ini adalah Mbak Yulia Ningsih Rizwan. Beliau adalah peneliti The Global Quran di Universitas Freiburg di Jerman dan juga pengurus NU Jerman juga. Ya, baru aja mau ditetapkan. Nah, hari ini kita bicara tentang nuansa Ramadan. Karena kalau Ramadan di Indonesia itu kan luar biasa festif ya. Sepertinya satu negara ikut-ikutan Ramadan. Bagaimana pengalaman waktu di Jerman maupun di Belanda? Apalagi bawa anak ya, bawa anak dan keluarga. Monggo, Mbak Yulia dulu. Iya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Nuri atas kesempatannya yang sudah mengundang kita ke KPK pada sore hari ini. Ya, bicara tentang Ramadan di luar negeri, tantangan pertamanya ya karena membawa anak-anak itu adalah adaptasi waktu. Karena kalau di Indonesia mungkin maksimal 12-13 jam, tapi di sana kebetulan di Belanda itu kalau puasanya pas musim panas itu bisa sampai 16-17 jam. Dan ini cukup berat buat anak-anak tentunya. Tapi kami mencoba justru dengan kondisi seperti ini kita memberikan sejak awal tuh sudah memberikan perspektif bahwa fikih itu enggak kaku begitu ya. Ada pendapat yang membolehkan berpuasa mengikuti negara muslim terdekat, sehingga kalau kira-kira waktu puasanya itu cukup 12-13 jam ya anak-anak boleh berbuka gitu. Itu kita kenalkan pada mereka sehingga mereka enggak kaget. Artinya puasa itu tidak menjadi sesuatu yang membebani gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu karena anak-anak pada waktu itu memang belum balik ya, anak saya 2, saya 3 semuanya, tapi yang mengalami puasa pertama di sana itu masih usia belum balik, laki-laki semua. Melihat kami orang tuanya berpuasa sampai akhir itu kan buat mereka menantang. Abi sama Umi bisa, kenapa aku nggak bisa? Ketika mereka mulai balik ya mencoba, aku nanti nggak mau deh puasa sampai asar gitu kan, tapi maunya sampai maghrib, sampai jam 9, kadang kan 10, setengah 10 malam baru buka puasa. Jadi mungkin itu salah satu tantangannya ya. Kalau Mbak Yulia gimana? Kalau saya lebih kecil lagi anak saya. Oh, iya. Jadi waktu pertama kali ke Jerman, anak saya yang besar itu umur 7 tahun. Dia pernah merasakan puasa di Indonesia. Jadi di Indonesia kan semua terkondisikan sekolah Islam dan
anak-anak puasa itu kalau di sini kebanggaan gitu. Aku bisa menyelesaikan itu. Nah kami ke Jerman pertama kali itu ya dari jam mungkin 3:30 sampai jam 9:30 malam atau jam 9 kurang lebih. Dia puasa dengan mencoba untuk puasa. Kami sudah wanti-wanti waktu itu, nggak usah puasa dulu, nggak apa-apa, kamu belum wajib. Aku bisa kok di Indonesia gitu, dan bunda juga bisa gitu. Dia puasa ke sekolah, kaget gurunya gitu. Kamu anak kecil, kenapa puasa? Ya aku puasa karena dia tidak punya reason yang bagi dia ini baik gitu, dan dia belum memahami bagaimana kondisi orang Di Jerman Jerman, menganggap bahwa itu seperti penyiksaan kepada anak gitu. Pelanggaran hak anak. Lalu kemudian kami ditelepon dijelaskan bahwa tidak ada anak kecil itu puasa. Bahkan dia menelpon guru di sekolah anak kami di SD itu ada pendidikan agama Islam. Jadi sampai guru agama Islamnya ditelepon, kami di email. Iya, kami tahu dan kami tidak pernah memaksa dia puasa gitu. Itu adalah tradisi yang dibawa ke Jerman gitu, dan kami sudah mewanti-wanti. Itu ada kebanggaan dia aja gitu, dan akhirnya dia menjelaskan panjang lebar. Lalu kemudian anak kami disuruh pulang. Setiap makan siang dia disuruh pulang. Karena dan lucunya saya ngobrol dengan teman saya yang muslim orang Jerman, dia hanya ketawa gitu. Kamu tahu kan anak-anak Jerman nggak ada yang kecil-kecil, mereka nggak pernah puasa. Bahkan muslimnya nggak pernah puasa gitu. Karena memang itu belum disyariatkan. Bahkan guru yang tadi menelpon kami sudah mengkonsultasikan dengan guru agama, dan bahkan dia menunjukkan ayat dalam Al-Quran seperti itu. Ya benar, memang benar, dan kami tidak memaksa gitu. Tapi beruntungnya semakin kesini cuacanya juga semakin menuju kepada perpindahan cuaca winter ya. Jadi dan itu semakin lebih membantu untuk. Tapi akhirnya anak pertamanya waktu itu tetap puasa dan setiap makan siang dia pulang. Tapi balik lagi ke sekolah? Iya, balik ke sekolah, dan kami mengatakan kami tidak pernah memaksa anak kami, dan tapi anak saya mengatakan nggak punya alasan sih untuk membatalkan, toh saya kuat kayak itu. Dan kalau dilihat anak saya juga nggak lemes-lemes ya? Nggak, tingginya juga nggak mengalahi, bahkan lebih tinggi dari anak Jerman gitu. Jadi fine. Betul. Ya, dan untungnya sekarang puasa itu selalu masuk ke libur, entah Fasnah, entah libur apa, dan jadi ini kebetulan sekali. Jadi setiap lebaran, setiap puasa saya pasti mengajak anak-anak ke Belanda untuk mendapatkan suasana Indonesia, masjid Indonesia gitu. Saya juga ingat waktu itu teman saya ketua Muhammadiyah Jerman itu anaknya sampai bawa bekal juga puasa, bawa bekal pura-pura puasa. Betul. Jadi dengan anaknya gitu. Ya, hal itu juga dialami oleh anak saya. Jadi karena memang persis seperti tadi dipertanyakan oleh gurunya. Jadi anak saya waktu itu kelas 2 SD dan kelas 4 SD. Ketika Ramadan saya email gitu bahwa pekan depan ini bagi kami muslim itu akan Ramadan gitu. Dan saya tidak memaksa anak saya untuk puasa, tapi kalau mereka mau saya nggak bisa memaksa juga gitu kan. Nah puasa itu dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Kemudian gurunya cukup terbuka. Beliau mengatakan karena untuk konteks Belanda itu dikhawatirkan anak kemudian kekurangan energi karena berpuasa dan seterusnya. Setiap hari kami harus menyiapkan bekal. Jadi setiap hari anak saya bawa bekal meskipun nggak dimakan. Tapi seperti tahu ya gurunya tahu, kalau dia puasa. Gurunya tahu ya. Nah itu yang dialami oleh anak-anak. Nah tapi kita sendiri itu kan juga kalau seperti halnya di Indonesia, ibu-ibu kan sibuk kalau waktunya puasa kan, nyiapin makan untuk semua satu rumah gitu. Nah pengalaman sendiri bagaimana di Belanda dan Jerman? Bagaimana itu kemudian berbeda dengan Indonesia? Iya. Kalau di sini semuanya beli bisa, di sana. Ya, jadi kalau untuk kami di Belanda itu setiap hari memang karena nggak ada nuansa puasanya sama sekali ya, kita nggak dapat nuansanya, tapi kita bentuk sendiri. Artinya setiap malam itu ya kita tarawih bersama walaupun cuma sekeluarga gitu. Hanya pada weekend itu memang hampir setiap weekend kita ke Masjid Al-Hikmah di Den Haag untuk mencari nuansa itu tadi, mencari nuansa Ramadan, bertemu dengan keluarga-keluarga Indonesia baik yang
student ataupun yang memang tinggal di sana gitu bersama-sama makan, itu yang kami lakukan. Kalau tidak, beberapa kali kami juga mengajak anak-anak itu untuk buka puasa ke masjid-masjid terdekat ya, masjid Turki atau masjid Maroko gitu yang ada di sekitar, ya kita makan bersama mereka meskipun kita nggak ngerti mereka ngomong apa karena mereka nggak bisa bahasa Inggris rata-rata, kita nggak bisa bahasa Belanda, ya anak-anak mungkin bisa, jadi ya sudah waktunya takjil dikasih, tinggal senyum-senyum dimakan gitu aja. Itu nuansa yang memang kita cari sendiri ya. Kalau di Freiburg ada nggak yang kayak gitu? Tidak ya, karena jujur saya nggak pernah membawa anak kami ke masjid selama bertahun-tahun. Yeah. Pertama karena itu Freiburg kota kecil, dan kemudian berapa tahun terakhir itu kan Ramadan masih masuk ke summer time. Jadi alhamdulillahnya tahun ini 30 minggu akhir bulan Maret itu kita sudah selesai Ramadan. Jadi kita masih masuk ke winter time. Nah, ini yang mungkin akan lebih masuk akal untuk misalnya mengajak. Tapi masalahnya kalau winter time dingin. Sama aja kan ya, jadi kayak gitu. Nah, yang agak sulit itu karena maghrib saja sudah di atas jam 9. Dan itu agak berat membawa anak-anak usia TK ya, kecuali ini ya agak ini yang agak menjadi tantangan. Akhirnya kalau masak suasana seperti itu, satu hal yang itu selalu kami katakan, kami merindukan kondisi ketika menjelang puasa, buka puasa, kakak mengaji, kami mendengar gitu. Jadi kayak menciptakan suasana itu ya yang di dalam rumah sendiri. Tapi kalau misalnya untuk hidangan itu normal ya kan, saya lebih suka gitu, nggak repot gitu. Dan justru di Jerman itu saya merasakan tidak heboh, buka puasa itu tidak heboh gitu. Karena kita lapar makan udah selesai, udah nggak di sini itu kan kita disuguhkan. Kita dijejeli hal-hal yang kurang dawet, kurang apa. Di sana udah sebenarnya kita minum teh aja tuh udah selesai, udah dan saya ngerasa kayaknya lebih sehat gitu ya. Tapi menarik nih, 2 tahun ini saya perhatikan ada hal yang menarik di Jerman itu. Kalau Teddy, tahu Teddy ya, toko Teddy. Toko Teddy itu toko murah, segala hal-hal tidak penting yang harganya murah itu ada di sana. Itu kayak Ramayana versi barang-barang ya. Iya, barang-barang murah, barang-barang tidak penting-penting banget, itu semua dijual dengan harga murah, yang itu merupakan barang impor kan. Nah, sejak berapa tahun ini Teddy itu menyediakan pernak-pernik Ramadan. Jadi kami sudah berapa tahun ini hal-hal sepele kayak cetakan kue, kemudian anak-anak itu sudah mulai bulan bintang. Iya, bulan bintang sudah mulai kayak Ramadan Karim, apa-apa itu sudah ada. Nah, yang menarik lagi tahun ini tuh ada kalau Advent calendar kan, jadi kalau misalnya menjelang Christmas, ada Ramadan calendar. Nah sekarang ada Ramadan calendar. Nah di Teddy saya udah beli nih ya, yang buat tahun ini tuh sudah beli di Teddy. Itu Marokan, Arabian, Marokan desain itu anak-anak sudah saya belikan. Mulai 1 Ramadan kita akan membuka ini. Nah tahun kemarin itu saya belum ada kalender itu, kami menyediakan kayak cup itu nanti kemudian ditutup selama 30 hari. Jadi setiap hari dibuka. Setiap hari dibuka 1, 2, 3 itu mereka. Waktu itu kebetulan ayahnya pulang dari Indonesia, jadi isinya Nutrijel, snack Indonesia itu akan dibagikan setiap hari. Itu di Teddy. Teddy itu non European ya. Dia bukan asli Eropa kan, tapi dia dari Eropa Timur atau mana barang-barang murah itu. Yang menarik tahun ini, kalender itu ada di DM di paling depan ketika kita masuk. DM itu kalau di sini kayak apa ya? Drugstore gitu. Iya, seperti drugstore. Dan itu kan Jerman sekali gitu. Itu ada Advent calendar versi Muslim Ramadan kalender itu. Jadi begitu kita masuk ke DM, paling depan itu 1 rak itu nuansa Ramadan. Bahkan profesor saya yang orang itu aja sampai kaget, dia masukkan ke dalam grup itu. Saya nggak pernah menyangka di jantung, di jantungnya. Nanti titip ya, berarti Mbak Yulia. Nanti kalau saya ke Jerman lagi saya bawa, tapi titip beliin dulu. Semoga masih ada ya. Iya. Dan ternyata nggak cuma di DM, kata teman saya, di Aldi juga ada. Aldi itu supermarket, supermarket murahnya Jerman.
Dan itu ada di Australia juga, di Iya, Amerika juga. tapi kalau DM itu hanya Jerman, bahkan Iya. orang-orang Belanda Belanda sih. aja nggak ada. Kalau belanja Kalau mereka belanja, ke kita Jerman nyebrang, untuk nyebrang itu, ke iya. Jerman. Iya, Jadi betul. kita kayak ini ketika Jerman dan Eropa itu Sudah sedang mulai. kampanye anti migran, Pada tapi saat yang sama. market itu mengubah semua itu gitu. Ya, ini juga tahun lalu di Frankfurt itu ada Ramadan Ya. ini apa kayak Celebration. Ya. Ramadan Nights, apa kayak kampung Opening, Ramadan iya. di Frankfurt, di jantung kotanya. Dan mungkin beda dengan Mbak Yulia yang tadi nggak merasakan festivity ya. Kalau saya di Frankfurt itu justru festivity Ramadan karena kita punya Masjid Indonesia Frankfurt Iya, gitu, iya. yang setiap hari itu selalu ada donatur iftar, dan iftarnya itu nggak main-main. Versi kita itu benar-benar festif karena ada makan berat, ada yang buat takjil, dan takjilnya pun beragam termasuk es dawet itu juga biasanya ada di kita. Dan Itu di Al-Hikmah ada itu. Ya. nah, jadi di mungkin Al-Hikmah yang di ada. Al-Hikmah Dan Haag itu terjadi di Frankfurt. Cuman sekali lagi memang dengan musim panas itu kita kesulitan karena baru buka jam 9. Iya. Nanti kalau pulang ke rumah bisa Tengah setengah malam. Udah ya tengah jam malam. 11-an. Jadi itu hanya bisa kalau weekend, Iya, weekend betul, saja. Itu betul. pun sambil deg-degan ya, karena kalau tidur malam banget Sahurnya Ya, susah. sahurnya itu ketinggalan. berat. Iya, Ya. betul, Jadi betul. dan ini juga ini ya, pengalaman waktu terawih itu gimana tuh, anak-anak itu kan sulit karena terawih kan kadang-kadang setengah 12, kadang-kadang Ya, jam betul. 11-an. Itu bagaimana? Betul. Kalau saya pribadi, jadi mengajak anak-anak ke masjid itu hanya iftar saja ya, hanya buka puasa. Karena kalau nunggu sampai tarawih pasti ketinggalan. Maksudnya terlalu malam, nanti dibawa pulang mereka, apalagi bukan weekend gitu, besok mereka sekolah, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi kami nggak pernah tarawih, hampir selalu kami lakukan di rumah, kecuali ketika kami berangkat ke Masjid Al-Hikmah. Jadi kalau kami ke Masjid Al-Hikmah tentu sudah di planning apakah kemudian, karena 2 jam perjalanan dari Nijmegen ke Den Haag, atau mungkin 2 jam setengah door to door gitu ya dengan jalannya. Itu kami sudah harus planning apakah nanti di Den Haag itu kita mau nginep, misalnya Sabtu malam gitu ya, mau nginep atau enggak. Kalau misalnya mau nginep, kita juga sudah harus kontak siapa nih teman yang rumahnya di dekat-dekat situ, entah di Leiden atau di mana gitu, yang bisa kita nginap. Tapi kalau misalnya enggak, kita juga harus cek jadwal kereta terakhir jam berapa nih, supaya kita nggak ketinggalan kereta pulang. Dan itu pun bisa nyampe rumah bisa 12:30 kan gitu. Nah itu hanya sesekali kami lakukan. Selebihnya ya normal Ramadan kita lakukan di rumah, lebih banyak di rumah, kita tarawih sendiri di rumah. Kadang komunitas Muslim Indonesia di Nijmegen itu ada yang mengundang untuk buka puasa bersama gitu ya, terutama beliau-beliau yang memang tinggal di sana, kemudian mengundang mahasiswa Indonesia untuk iftar gitu, biasanya 2-3 kali. Nah itu juga menjadi hiburan gitu ya. Jadi kita potluck gitu, saya udah di share di grup gitu kan, ayo kita buka puasa di tempatnya siapa gitu kan, siapa yang mau bawa apa gitu. Itu cukup membantu untuk kemudian menciptakan suasana Ramadan. Ya. Tadi saya mau kembali ke yang Mbak Yulia sampaikan tentang bagaimana naiknya right wing ya, kelompok garis kanan di Eropa termasuk Jerman. Sekarang kan lagi pemilu dan kita lagi nunggu hasil pemilu di Jerman. Kemudian yang Elon Musk juga sampai dukung AfD. AfD adalah partai garis kanan luar biasa yang secara terbuka dia bilang dia anti muslim dan dia anti imigran. Nah, tapi di saat yang sama pasar itu nggak bisa terbendung ya. Kenapa tuh menurut Mbak Yulia? Karena migrannya kan pasar kan nggak peduli dengan itu ya, mereka komoditas gitu. Jadi kalau kita tahu bahkan Jerman itu kan muasal perayaan Natal itu kan Jerman sebenarnya. Membuat pernak-pernik, menghias itu kan mulainya dari Jerman. Termasuk Advent Calendar? Iya, mungkin ya, saya nggak tahu, tapi memang ya menghias. Dan kalau kita mau ke Jerman selama Christmas itu kan ada pasar Natal ya, di mana-mana, di semua kota. Di semua kota ya. Intinya adalah yang nggak peduli, orang jualan aja gitu. Di beberapa tempat pasar Natal ada makanan halal kok. Betul. Kan orang sekarang cuma mencari keuntungan gitu. Nah ini yang menakutkan itu sebenarnya di Munchen Ramadan ini sudah akan dibuka itu tadi Ramadan Fest untuk membuka Ramadan. Cuma beberapa minggu yang lalu itu ada penolakan. Kecelakaan, ada orang Afghanistan yang menabrak banyak orang dan 2 orang meninggal, ibu dan festival. anak. Dan itu dibawanya ke Islam lagi. Itu sampai ada satu kayak seperti pernyataan orang politik yang itu cukup mengkhawatirkan bagi Muslim gitu. Bagaimana nanti apakah
Ramadan ini akan tetap berlangsung atau selebrasi tidak. seperti itu. Tapi kalau kita lihat di mana-mana kan sekarang menjadi Muslim di Eropa itu kan tidak lagi sangat terbatas ya. Tidak lonely ya. Tidak sendiri. Kita akan menemukan orang meskipun itu terasa sampai sekarang pun saya terasa sekali kadang mereka sama-sama jilbab juga tidak menyapa, tapi minimal kita ada orang kita nggak sendirian gitu. Nah ini yang cukup dan kadang terasa sih misalnya mereka mengucap salam atau apa, dan apalagi kalau misalnya suasana Ramadan kita ke toko Arab itu ada suasananya sih. Mereka akan menyediakan seperti diskon beberapa item, juga ada menyediakan jadwal buka puasa itu. Jadi sekarang dalam konteks sekarang itu menjadi minoritas di Eropa karena Muslim itu mungkin secara jumlah masih, tapi kita nggak lagi merasa kesepian nggak lagi merasa kesepian melakukan itu. Nah kemudian di tengah pekerjaan atau ini ya profesi sebagai student S3 yang di sana, kemudian juga Lebaran itu kan nggak ada hari libur ya. Saya pernah suatu hari saya kira itu waktu itu kebetulan libur, saya kira kok baik hati banget ini pemerintah kota Frankfurt bikin libur pada hari Lebaran. Ternyata itu pas perayaan Paskah atau apa gitu loh sekalian. Jadi saya salah paham. Nah sebenarnya sejauh ini di masing-masing kota itu gimana? Kalau Lebaran apakah ada kelonggaran atau apa untuk keluarga Muslim? Kalau di kampus saya enggak ya, jadi mereka nggak mau tahu gitu. Cuman kalau misalnya bertepatan dengan weekdays, yang bermasalah sebetulnya untuk anak-anak. Karena kalau untuk kami sebagai students itu, supervisor kami meskipun bukan Muslim tapi memahami ada Lebaran gitu ya, soccer fest. Ya, saya sampaikan gitu bahwa ini besok soccer fest gitu kan. Tapi yang problematik itu sekolah anak-anak. Jadi kalau misalnya ternyata Lebaran itu jatuh di weekdays, saya izin biasanya. Saya izin bahwa ini ada soccer fest selama bisa izin 1 atau 2 hari. Tapi alhamdulillah selama kami di sana itu kayaknya sering beberapa kali di weekdays atau libur begitu. Jadi bertepatan dengan momen-momen yang memang kita bisa liburan, kemudian bisa silaturahim gitu ya, mengikuti open house di Den Haag dan macam-macam. Karena kan kalau weekend atau libur, hari-hari libur nasional di Belanda itu bagi kami pemegang langganan tiket kereta juga bisa free gitu untuk pergi ke luar kota. Jadi itu kita manfaatkan untuk itu, untuk mengikuti silaturahim bersama open house di beberapa tempat para sesepuh, khususnya sesepuh NU di sana ya. Kalau saya tuh nggak tahu ya, mungkin karena posisi saya kan tinggalnya di student apartemen gitu, dan ini kan menjadi sebuah secara otomatis kemudian sekolah anak itu kan juga berdekatan dengan lingkungan student, kemudian lingkungan researcher dan lain sebagainya gitu. Saya tuh sudah mulai melihat kalau di kalender sekolah anak saya itu sudah ada Ramadan. Jadi mereka sudah mulai karena ada pelajaran agama Islam juga kan, dan itu sudah dikenalkan gitu. Jadi setiap di kalender sekolah itu ada Ramadan, ada apa tuh sudah ada semua gitu. Nah, yang beruntungnya saya karena saya kerjanya di Global Quran. Kami jadi semua sadar, Muslim, tapi profesornya itu kan nggak Muslim. Cuma dia tahu 2 tahun yang lalu itu kami bikin kayak program Ramadan. Kita bukan mereview. Jadi semua orang tuh setiap berapa hari sekali kita punya kayak ini loh buku terbaik tentang Quran tentang apa. Dari maksudnya semua bahasa gitu. Saya beberapa kali masukkan bahasa Indonesia kayak the best Quran apa bla bla di Indonesia misalnya kayak gitu. Dan supervisor saya itu malah paham, ya kan dia paham Quran juga ya. Jadi ketika misalnya kayak sekarang kami sedang punya pameran Al-Quran gitu, pameran Al-Quran dunia. Nah di pameran ini setiap orang itu punya tanggung jawab untuk menjadi tour guide, karena ditawarkan beberapa bahasa. Saya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Rusia, bahasa Arab, bahasa Jerman. Itu profesor saya nanya, kalian nggak mau kan jadi tour guide ketika Ramadan? Itu malah beliau yang soalnya teman-temanku yang Muslim beberapa kalau Ramadan tuh off, nggak mau ngapa-ngapain kayak itu. Saya kan ya biasa aja, orang kita juga, saya nggak apa-apa kalau dikasih, tapi kalau nggak dikasih juga alhamdulillah gitu. Ya biasanya beliau kayak gitu, Ramadan, Idul Fitri malah yang selamat
Ramadan, selamat Idul Fitri, karena kajiannya di situ. Nah kalau untuk anak-anak kami izin sih, memang mau sholat Idul Adha dulu, mau sholat Idul Fitri dulu boleh, silahkan. Beneran nggak apa-apa, cuma sholat aja, kalau kamu mau nggak masuk sehari pun boleh kayak gitu. Jadi mungkin karena internasional jadi mereka udah paham. Sama gitu. kalau di Frankfurt itu, jadi dari di Frankfurt itu kan ada kayak semacam asosiasi masjid se-Frankfurt yang dari berbagai negara itu ya. Mereka itu selalu bikin edaran setiap mau Idul Fitri atau Idul Adha, bilang bahwa anak-anak sekolah boleh minta izin, orang tua boleh minta izin ke sekolahnya untuk nggak hadir pada hari itu karena ini hari raya. Jadi kita juga nggak ketinggalan untuk sholat-sholat. Nah tadi kan disebut kalau di Belanda kan Suikerfeest, di Jerman juga Zuckerfest ya. Jadi pesta gula. Manis-manis. Nah bisa diceritain nggak kenapa kemudian pesta gula? Kalau di kita kan lebaran gitu, lebaran dasar. Tapi di sana kan gula. Itu kalau nggak salah dari tradisi ini ya, kelompok-kelompok misalkan Turki, Maroko gitu, yang setiap lebaran tuh manis semua makanannya. Saya sendiri sebetulnya nggak tahu asal mula kata Suikerfeest, tapi itu menjadi tradisi yang ada di Belanda, tidak hanya untuk lebaran, tapi juga untuk lebaran Muslim maksud saya. Tapi lebaran lain mereka juga menyebutnya sebagai Suikerfeest. Bisa jadi gitu. Ya, kalau di Belanda seperti itu. Nah bisa jadi karena yang dihidangkan yang manis-manis. Maksudnya bukan lebaran khusus untuk Muslim itu tidak. Jadi selebrasi pokoknya misalnya mereka ada selamatan apa atau momen apa tidak ada hubungannya dengan Islam gitu. Mereka menyebutnya juga sebagai Suikerfeest. Mungkin bisa juga kita lihat bahwa mereka itu kan saya kira Eropa secara umum ya. Betul-betul memperhatikan konsumsi gula. Jadi anak-anak itu kan sangat dibatasi gitu, sehari bolehnya berapa gini seminggu. Gitu kan. Seminggu bahkan saya waktu itu ya ditegur oleh pihak dokter sekolah gitu kan, anak-anak ditanya apa yang dibeli, jajannya apa, macam-macam kan nggak boleh bawa yang manis-manis dan seterusnya, boleh hanya sepekan sekali anakmu dikasih gitu kan. Nah bisa jadi itu momen yang terbuka buat mereka untuk menikmati makanan-makanan manis gitu. Ya seperti itu. Tapi terus terang saya nggak tahu asal mula kata Suikerfeest itu. Itu saya pernah belajar bahasa Belanda kan. Salah satu yang dijelaskan adalah tradisi Suikerfeest. Cuman kalau di Jerman kita ini ya khusus untuk saya kenanya itu Turki ya. Jadi, maksudnya khusus untuk lebaran dulu sebutan itu tuh khusus untuk lebaran. Iya itu waktu di TK gitu. Guru murid saya mengatakan itu gitu, dan dia memberikan ini pemberian salah satu ibu-ibu Muslim yang saya tahu itu orang Turki gitu, makanan-makanan manis. Tapi kalau misalnya tradisi manis di Eropa kan memang nggak kesana. Iya, mesti setiap selebrasi apapun itu kan manis gitu ya. Jadi kayak misalnya coklat permen itu kan selalu seperti itu, dan itu kembali ke market sih kalau saya lihatnya, komoditas itu tadi ya. Kita belum selesai Christmas ada diskon coklat. Nanti diskon coklatnya baru selesai seminggu, diskon coklat Valentine baru selesai, Fasna baru selesai itu. Jadi ini kapan, sama aja kan, maksudnya kita membatasi itu, tapi memang mereka mencari kesempatan untuk menjajakan itu tadi. Nah kalau kemudian bicara tentang ngaji, nah kalau di Indonesia kan puasa itu momen untuk ngaji, macam-macam TV atau tayangan-tayangan di YouTube itu kan bau-baunya itu bau-bau Ramadan. Nah gimana selama di sana memenuhi kebutuhan untuk tetap merasakan nuansa Ramadannya itu dengan cara apa? Melalui ngaji-ngaji itu. Iya, jadi kalau untuk anak saya yang di Ramadan ketiga kalau nggak salah, anak saya semua lengkap Ramadan di sana, itu memang sudah kita target ya. Jadi yang sudah bisa membaca Al-Quran harus khatam kan begitu, yang udah besar-besar, tapi yang kecil belum. Tapi kita ada tadarus di keluarga kita sendiri gitu, tadarus misal hanya 1 lembar 2 lembar gitu, itu kita mencoba untuk menghidupkan, meskipun tentu saja tidak maksimal. Kadang saya sendiri nggak bisa konsisten dengan jadwal yang saya bikin karena
besok harus submit macam-macam gitu ya, udah libur dulu. Nah tapi paling tidak ada usaha untuk itu. Tapi secara umum kalau di Belanda, kebetulan saya juga aktif dan suami itu di PCINU Belanda, sejak COVID-19 itu menjadi ruang yang terbuka buat kami semua untuk bisa ngaji secara online. Kebetulan saya sejak 2020 COVID itu ngaji, saya membacakan kitab Al-Mar'ah kayaknya, Al-Mar'ah wal Hifat 'alaiha min Mandur Islami karya Syekh Muhammad Al-Habash itu pada ngaji sore. Jadi ya audiensnya teman-teman kita sendiri, kita share di lingkungan PCINU Belanda, mereka juga boleh share di circle-circle mereka. Alhamdulillah sambutannya cukup bagus begitu. Ya kebetulan kitab itu bicara tentang bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu, ruang yang sangat terbuka untuk perempuan, dan itu cukup membuka mata sebagian orang yang mungkin selama ini menganggap bahwa perempuan dalam Islam itu menjadi subjek kedua gitu. Di tahun ketiga dan keempat saya membaca kitab fikih lingkungan, dan sampai sekarang itu tetap saya lanjutkan tradisi itu. Jadi PCINU Belanda khususnya LPLH, lembaga lingkungan hidup ya, di bawah PCINU Belanda itu setiap Ramadan juga ngajinya tetap fikih lingkungan. Sampai sekarang saya setiap hari Ahad jam 2 Indonesia atau jam 1 Indonesia itu masih saya lanjutkan ngaji itu. Ya, jadi itu menghidupkan nuansa, dan karena saya ngaji ya anak-anak otomatis sudah tahu mengkondisikan gitu ya, suami saya bantu setting laptop macam-macam gitu, anak-anak kemudian tahu saya ngaji nggak berisik dan macam-macam. Ini selama Ramadan, dan itu saya kira cukup membuat nuansa Ramadan itu hidup ya. Itu kalau dari sisi bunyai, ini bunyainya di NU Belanda lah. Ini kalau kayak saya ini kan cuman santri. Jadi kalau saya sendiri lebih banyak ini ya ikut pengajian NU Jerman. Termasuk kadang-kadang saya dengerin juga yang NU Belanda kalau pas pas bunyai ini pematerinya. Kalau di Jerman kan kita punya banyak ya, Mbak Yulia. Namanya apa ya, kayak pesantren apa gitu ya? Ya, satu bulan tuh pesantren Ramadan, gabungan muslimat, fatayat, kemudian NU, kayak setiap hari selalu ada ya biasanya. Tapi unfortunately ya saya udah 3 tahun terakhir ini tidak banyak mengikuti itu gitu, karena setiap Ramadan saya pasti ke Belanda. Karena untuk urusan riset itu tadi. Jadi memang kalau yang kita lebih stay lama itu mungkin tahun pertama, tahun kedua. Tapi udah 3 tahun terakhir ini emang minimal 10 hari ke Belanda gitu. Jadi saya ingat sekali, saya kan pingin sekali, kita di sini nggak pernah ke masjid karena COVID, nggak pernah ke masjid, nggak tahu gimana anak-anak, dengan niat sekali mengajak keluarga ke Belanda. Tapi anak saya mungkin waktu itu masih umur 4 tahun, masih suka lari-lari ke Masjid Al-Hikmah, lari-lari dimarahin, itu udah nggak mau lagi gitu. Lalu kemudian waktu pertama kali akhirnya udah duduk anteng nunggu buka puasa bersama. Saya lupa ya waktu itu pengajiannya Pak Kiai Hasim kalau nggak salah. Lalu kemudian moderatornya mengatakan, ya hari ini buka puasanya jam 9.30. Kami bertiga langsung berpandangan, wah ternyata ini 20-25 menit lebih lama dari Jerman gitu. Oh lebih lama ya? Lebih lama ternyata. Lalu kemudian kita berharap ke sini itu menikmati gitu ya, ternyata makin lama. Akhirnya anak-anak sudah, saya kalian masih sunnah, saya nggak mau kalian trauma gitu. Jadi biar buka duluan. Sudah tahu besok-besoknya kita mengkondisikan. Tahun berikutnya saya 1 bulan di Belanda itu yang benar-benar perjuangan, karena ingin merasakan tarawih. Itu pulangnya tengah malam. Betul. Pulangnya tengah malam, besoknya lebih sering tidak sahur karena sudah kecapean, karena sudah bablas seperti itu. Kalau di saya itu kan anak saya laki-laki 2 ya, dan kebetulan ikut akademi sepak bola di Frankfurt itu. Dan pas musim panas kan waktu puasa, anak saya tuh di Indonesia itu keduanya itu udah, yang satu udah full puasa maghrib selama 1 bulan yang besar, yang satu tuh udah mulai latihan puasa. Begitu di sana dengan berbagai pertimbangan memang kita nggak membolehkan, karena akademi bolanya itu nggak mengenal libur, dan kalau dia libur tiba-tiba dengan alasan itu bisa dikeluarin kan. Kemudian anak-anak itu kan ke sekolah jalan kaki,
Dan apa ini ya, saya dengar gara-gara Mbak Yulia cerita kalau anaknya dapat surat dari gurunya, akhirnya saya udah nggak usah puasa dulu. Dan itu sebenarnya ketika apa didengar oleh keluarga di Indonesia tuh menjadi kayak kita tuh gimana gitu ya. Tapi kan nggak bisa disamakan ya situasi betul. Di Indonesia berbeda. Dengan di Belanda atau Jerman ketika kita jadi minoritas dengan menyesuaikan cuacanya. Indonesia enak ya, tiap hari maghribnya jam 6, jam 7 gitu. Nah, tantangan itu kan juga sama soal ngaji nih. Ngaji anak-anak yang hidupnya di luar di Eropa dengan ngaji anak-anak yang hidup di Indonesia itu kan berbeda. Gimana pengalaman Mbak Yulia? Anak-anak pernah pulang selama di Jerman nggak? Belum pernah ya. Tapi keluarga mantau ya ngajinya gimana itu? Awal-awal ya, tapi sekarang mereka udah, ya saya udah jelaskan gitu, kita ada hidup dalam kondisi yang berbeda gitu. Yang pertama karena sudah pernah sekolah di sekolah Islam di Indonesia, tinggal melanjutkan gitu. Yang kedua, ketiga karena sama sekali belum mendapatkan pendidikan. Jadi pelan-pelan semampunya, senyamannya, masih ikro, masih ada dua metode yang kadang kita ganti-ganti. Apa kadang ikro, kadang qiraati gitu? Tapi ya qiraati ya yang dia agak besar. Tapi ya udah nggak apa-apa, senyamannya mereka. Cuma saya nanti kalau pulang ke Indonesia, kalau nggak mau belajar sekarang, nanti belajarnya sama adik-adik yang umurnya TK gitu. Akhirnya mereka yang mulai nggak apa-apa, satu hari satu halaman nggak apa-apa, yang penting nggak lupa gitu. Yang penting nggak lupa, mau ya sambil gelendotan sambil ya nggak apa-apa, yang penting sudah selalu ingat ya, ini nggak lupa lagi gitu. Karena daripada saya ini ya nggak bisa dibandingkan. Betul nggak bisa. Saya sendiri ini Mbak Nuri, jadi di zaman COVID itu kan kemudian kita terhubung ya antar negara gitu. Nah, Bunyai Husnul Jerman itu beliau kan mengasuh ngaji tilawah ya tiap pagi untuk saya sambil tidur itu kadang-kadang buka Quran itu ngantuk kan nggak minum kopi untuk ibu-ibu kan gitu. Nah, saya matur ke beliau, Bunyai, saya mohon izin gitu, saya ikut, dan juga anak saya waktu itu yang nomor 2 karena baca Qurannya juga sudah mulai lancar. Saya mohon untuk anak saya ditasih, jadi termasuk anak saya itu peserta laki-laki satu-satunya. Dan kalau saya nggak ikut, dia kan nggak mau, jadi saya juga harus ikut. Itu juga mungkin ikhtiar kita bisa berbeda, tapi disitulah caranya kita tetap menjaga anak-anak kita tetap dapat nuansa ngaji itu karena kalau bicara tentang anak-anak di Eropa itu luar biasa ya. Saya ingat anak saya waktu masih kelas 3 yang kakak itu, jadi saya kejar-kejaran sama sekolahnya untuk menjelaskan tentang reproduksi. Habis itu akhirnya saya harus menjelaskan gitu tentang pendidikan seks, reproduksi secara ilmiah, sekaligus setelah ilmiah itu nilai-nilai agamanya masuk. Karena kemudian kakak akhirnya gini, Mi, untung Umi udah jelasin. Aku ini minggu berikutnya ya, gurunya kelasnya kakak itu nggak masuk, akhirnya dia harus ikut kelas 4. Dan di kelas 4 itu luar biasa penjelasan tentang sex education itu lebih vulgar bagi kita, detail dan vulgar, dan nggak ada tutup-tutupannya, nggak ada sensornya sama sekali. Nah, pengalamannya gimana Bunyai dan Mbak Yulia tentang itu? Saya anak saya kan yang kecil itu kelas 2, 3, 4 ya di sana. Kembali ke Indonesia kelas 5, di pertengahan kelas 5. Nah, di kelas 3 itu dia bilang, jadi pulang itu bercerita, Umi, aku tadi di sekolah itu dibilang sama Yufro, manggil gurunya Yufro itu katanya kalau misalnya nanti udah dewasa itu kita bisa make a choice gitu kan, kita mau misalnya nikah sama laki-laki boleh, menampak perempuan juga boleh gitu kan ini. Oh iya, terus Yufronya bilang apa lagi gitu kan, ya udah pokoknya boleh, bebas gitu kan. Terus saya kan terus terang saya kaget, tapi nggak bisa saya cut dulu, saya harus tahu dulu informasi yang diterima sejauh mana supaya saya bisa mengcounter gitu kan. Kemudian terus kalau gimana Dek kalau sesama laki-laki dia bisa punya anak gitu kan nggak bisa itu. Terus laki dan perempuan, Umi sama Abi menikah punya adik, punya anak gitu kan. Bisa, tapi aku lupa namanya, pokoknya perut kata dia gitu kan, surrogate. Oke.
akhirnya di situ sambil tidur gitu kan, saya justru mendengarnya dari anak saya yang paling kecil ya, anak saya yang nomor 2 itu tidak bercerita tentang itu, tapi ketika tidur mereka berdua kan saya klonin gitu, jadi kakak juga gitu, iya Mi, kalau di kelas 4 kelas 5 dia kelas 5 waktu itu justru ini kan, gitu kan lebih vulgar macam-macam kan gitu. Terus saya jelaskan, ya secara ilmiah seperti Mbak Nuri tadi lakukan, secara ilmiah itu begini, reproduksi laki dan perempuan macam-macam, tapi dalam agama kita itu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, jadi nggak boleh kalau kemudian begini-begini. Termasuk tantangan kita di luar itu kan biasa banget ya ngelihat orang kissing di luar dan macam-macam. Dan kalau panas itu kan iklan-iklan di pinggir jalan, billboard itu kan orang-orang semuanya ya kadang-kadang bahkan nggak pakai baju betul gitu kan. Akhirnya kemudian karena kita membentengi mereka dengan perspektif Islam sesuai dengan logika mereka paham identitasnya. Jadi ketika mereka melihat orang ciuman apa, nggak kemudian pingin ngelihat ya biasa aja gitu, itu mereka gitu, they are not us kan begitu. Jadi mereka tahu identitasnya. Jadi saya jelaskan begitu Mbak Nuri. Memang saya kontrol terus, termasuk ketika anak saya yang kecil itu mengatakan, Umi, Yufroku kan di kelas ada 2 kata dia. Yang satu itu ini apa namanya, kalau yang itu Mbak apa festival pelangi itu di bulan-bulan Pride Month itu ada benderanya, Yufro yang satunya selalu benderanya ditaruh di depan meja. Tapi Yufro satunya kan masuknya bergantian ya, beda hari itu. Kalau Yufro satunya dia tuh berkeluarga, punya anak, diambil ditaruh di atas lemari. Jadi dia mulai membaca bahwa itu adalah perbedaan itu boleh dan harus saling menghormati. Makanya saya sampaikan ya nggak apa-apa mereka mengatakan begini, tapi agama kita mengatakan berbeda. Kita harus menghormati mereka juga harus menghormati kita. Jadi oke, that's fine gitu kan. Oke, ya sudah. Jadi mereka tahu identitasnya. Ya. Kalau Mbak Yulia, kalau anak saya yang pertama itu dia suka membaca ya. Jadi memang dia novel apa segala itu kan dia udah tahu dan udah banyak gitu, dan sejak terpapar itu gitu. Tapi dia mungkin itu tadi pengetahuan Islam yang kita dia yang kedua itu suka kritis, sebenarnya kenapa sih pakai jilbab, kan banyak orang nggak pakai jilbab. Itu kadang kakaknya yang menjelaskan gitu. Jadi saya sama suami kadang cuma yang dengerin mereka bercerita, mereka satu sama lain ya. Satu sama bercerita tentang Adam dan Hawa ketika turun, kenapa berdosa apa. Kita mendengerin aja gitu. Di mereka on the track ya, kita nggak apa-apa, kita menikmati bagaimana proses menalar anak-anak itu tadi. Nah, yang nomor 1 itu kelas 4 memang ada satu kegiatan seperti teater. Jadi menjelaskan cara badan seksualitas itu di teater itu, lalu kemudian mereka hanya gitu. Nah, anak saya udah merasa bukan merasa apa ya, dia sudah Indonesian value-nya itu sudah cukup kuat, udah cukup adalah gitu. Jadi dia waktu kelas 4 dia disuruh memilih beberapa sekolah. Dia sudah punya satu sekolah yang dirujuk oleh guru-gurunya, tapi kamu boleh melihat sekolah lain. Ini ya dari Grundschule itu SD. Nah, kalau di Jerman kan cuma 4 tahun ya. Di beberapa negara bagian di Jerman tuh SD itu hanya 4 tahun. Kemudian langsung SMP. Nah, SMP-nya itu yang kelas 5. Anaknya Mbak Yulia ini sedang memilih di sedang kelas 4 ya. Ada satu yang disarankan itu khusus perempuan gitu. Lalu kemudian kamu boleh kok lihat dulu, kalau kamu suka nggak apa-apa gitu. Lalu dia datangkan sama ayahnya ke sekolah itu. Bendera paling besar dipajang ya, bendera pelangi gitu. Dia langsung di sekolah perempuan itu. Sekolah perempuan. Lalu kemudian nggak usah ya, nggak usah lah, ngapain gitu. udah tahu gitu. dia sendiri yang mengatakan udah ya nggak usah kayak gitu. Dan itu jadi akhirnya dia sudah melihat, sudah paham, dan dia juga, kami memang punya movie time ya tiap weekend itu biar anak-anak hiburan dan kita punya waktu keluarga gitu. Dan itu kalau misalnya saya nggak bisa menemani, kakaknya akan melihat ini umur berapa dan adegan apa. Kakak, Bunda nggak bisa menemani ya Kak, tolong, nanti dia akan langsung jadi kakak adalah asistennya Bunda. Iya. Jadi dia akan melihat, kalian nggak boleh, ini sudah 10 tuh nggak boleh sama kakaknya gitu. Dan termasuk kan banyak cerita-cerita dari kartun-kartun yang terus ke sana ya. Dia sudah ngecek, Bunda yang ini nggak boleh, yang ini ada adegan apanya. Sudah punya seperti itu ya. Nah, adik-adiknya ini kan masih pertanyaan-pertanyaan apa gitu, nanti ya kita jelaskan sedikit
sedikit, tapi kadang tanya ayah, tanya bunda, tanya ayah. tapi kadang mereka ya sudah belum mereka tahu no itu grown up, itu nggak boleh kalau ada orang kissing atau apa, itu ini orang dewasa, itu orang dewasa, kita nggak usah lihat kayak itu. Jadi ya saya nggak tahu karena masih kelas 1 TK gitu, jadi belum pelan-pelan saya kan. Ya, betul. Jadi kalau saya perhatikan tuh ketika kita membesarkan anak di negara minoritas, kita itu berusaha membangun kontrol dan filter itu dari dalam ya. Dari kita keluarga. berusaha menjaga biar anak-anak itu punya kontrol sendiri, filter sendiri, karena kita nggak bisa mengkondisikan lingkungan. Sementara kalau di Indonesia, anak sekolah itu kan sekolah Islam, soal pagi-pagi ada sholat ini duha bareng, ada ngaji bareng-bareng, sore ada TPQ, malam ada apa tuh, kemudian apalagi ketika puasa, kemudian iklan-iklan juga relatif terkontrol ya. Jadi istilahnya itu lingkungan pun menjaga mereka, sementara kalau di luar kan kita sendiri. Saya ingat waktu suatu hari itu ada Pride Parade gitu ya, parade Pride waktu itu. Kemudian anak saya bertanya ke ini, itu apa? Bapaknya waktu itu langsung jawab, oh itu parade LGBTQ gitu-gitu. Bapaknya jawabnya enteng ya, menjelaskan secara definisi. Nah, bagian berikutnya yang menjelaskan secara moral, secara, maksudnya gini, kita punya nilai sendiri dalam Islam. Kita tidak membenci orangnya, tapi bahwa itu ada secara Islam kan kita punya aturan yang ketat soal itu. Jadi saya itu berusaha banget pelan-pelan, hati-hati menjelaskan from A to Z ke anak, menjawab semua pertanyaan itu berhari-hari tentang Islam. Juga memastikan bahwa ketika mereka keluar itu nggak sampai mengekspresikan ini loh, karena kan kalau itu keluar bahwa kita punya nilai ini itu jadi persoalan. Betul. Dan kita harus menjaga keamanan betul. anak-anak juga. Betul. Nah, ketika itu punyai sendiri gimana tuh, karena anak-anak kan juga kadang-kadang sangat polos ya. Mereka kadang-kadang keceplosan apa gimana di ruang publik. Kalau saya kebetulan tidak pernah mendapatkan masalah yang serius karena mereka mungkin sudah udah tahu, jadi dan berhati-hati. Udah berhati-hati gitu. Dan cukup besar ya. Ya, dan anak saya udah cukup besar. Yang pertama itu di sana kelas 3. Yang nomor 2 kelas 5, 6, kemudian yang nomor 3 kelas 3, 4 mereka di sana. Jadi saya udah ngerti ada ketika di keramaian misalnya untuk berbicara sesuatu yang sebaiknya tidak kita bicarakan, ya kita sama udah diam gitu. Anak-anak sudah tahu. Jadi tidak begitu banyak masalah. Anak saya yang SMA itu pernah waktu Pride Parade itu dia bilang pulang sekolah itu, dia bilang, Umi aku besok ini Pride Parade besok harus nuansanya ungu. Oh gitu? Ya, nuansa harus bersedia ungu, terlibat. Ya. Kemudian oke, terus gimana? Udahlah, yang penting kan ada ungunya, nggak harus ini gitu kan. Dia karena dia juga sudah besar ya, udah punya identitas gitu. Nah terus dia ke sekolah, dia pakai batik itu pokoknya ada sedikit lah ungunya kan gitu. Nyampe di sekolah itu dia ditanya sama teman-temannya gitu, kok kamu nggak pakai ungu? Batikku ada ungunya juga. Yang penting kan ya udah, aku menghargai kalian gitu. Aku mau datang sini aja, ini loh effort banget buat aku. Dia bilang menghargai. terbuka. Iya, dia bilang secara terbuka ke teman-temannya, effort buat aku untuk menghargai kalian, maka kalian juga harus menghargai aku. Untungnya mereka kan anak-anak Belanda itu juga biasa critical thinking ya, dan menghargai gitu kan, karena menghargai hak asasi manusia itu ada undang-undang nomor 1 bagi mereka. Jadi kalau dia sudah berusaha menghormati kita, ya kita juga harus sebaliknya menghormati. Jadi itu yang sejauh yang paling jauh yang saya alami ketika di sana untuk kasus anak-anak ya. Tapi kalau di sekolah saya seingat saya itu selalu ada imbal kalau mereka mau. Jadi memang kan selalu ada pesta apapun itu. Kalau mereka bisa pakai kostum kalau mereka mau gitu, dan yang besarnya udah aku nggak mau. jadi agak gitu. Tapi kalau misalnya kami di Freiburg itu adalah tempat pusat parade ini ya, dan itu gila-gilaannya, dan mereka kan membawa permen, membawa bunga, dan anak-anak itu kan siapa yang nggak mau misalnya dikasih permen gitu. Jadi pernah kami dengan ada satu keluarga Indonesia, wah ini kayaknya melipir dulu deh ya daripada mengerikan kan. Itu seperti orang naik haji, masya Allah, sebanyak itu ya, sebanyak itu orangnya yang
Kita Padahal kaget. Freiburg kota kecil ya. Kota student, jadi untuk kota-kota sekitarnya itu berkumpul di situ. Oh, Jadi mereka menjadi oke. pusat, salah satu pusat katanya, Iya, dan iya, ya, iya. embel-embel kota student itu kan jadi kayak Magnetnya di situ ya. jadi kalau anak kami tuh kalau untuk urusan kayak gitu, kita kan makan wajib bareng ya kalau malam gitu. Iya. Itu mereka ngobrol nanya apa macam-macam. Memang pernah yang terakhir itu nanya kenapa kayak gini, laki-laki ayah jelasin enggak, laki-laki sama perempuan harus nikah dulu kayak ayah sama bunda kayak gitu kan. Jadi dia dan itu dijelaskan dengan cara mereka. Tapi mereka itu agak ramai itu kalau urusan perang Timur Tengah. Itu Ya. mereka yang agak ramai. Itu. Kita hati-hati nggak usah nyebut merek. Kita tuh Iya, sering iya, kali iya. kayak gitu. Palestine itu sensitif ya. Iya, dan yang lucunya lagi di rumah kami yang lama, orang bawah pindah, kemudian orang baru masuk itu orang Israel. Oh iya. Sampingnya orang Iran. Perang dunia. Ini apa jadi perang dingin di dalam student wonung. Pas mereka asrama student. samping-sampingan gitu. Jadi mereka suka ngomong, boleh ngomong apapun di rumah, tapi jangan di luar. Sama, saya Oke. juga ngasih aturan Iya, kayak gitu iya, ke anak-anak. iya, iya. Dengan Umi, apapun kita bahas, tapi kok di luar kita Iya, harus berhati-hati untuk banyak hal. Ya, Ya. karena di Jerman kita nggak tahu orang Betul. yang Itu saya ingat soal perang ya. Soal perang itu pernah di waktu Rusia invasi ke Ukraina. Itu kan semua sekolah di Iya. Jerman ya, terutama kan Support Ukraina. support, terus anak-anak disuruh bikin Frieden, bendera peace gitulah, bendera, bikin tulisan. Suatu hari anak saya itu pernah ngomong ke gurunya tentang Palestina. Dia nyebut Palestina. Gurunya gini, Naun emang kenapa? Ya bagi dia kan itu nggak fair ya. Dia menyuarakan gitu, harusnya orang juga memberi support karena Palestina juga. Gurunya ngomong kayak gitu, akhirnya dia pulang, saya bilang, Kak, kayaknya harus hati-hati Kak, nggak bisa semudah itu ngomong gitu. Meskipun kita secara ini sangat mendukung Palestina, tapi demi keamanan kita, mendingan kita hati-hati aja. Gitu. Itu terjadi dengan anak saya yang pertama, karena dia ada kayak camp 3-4 hari, ketua kelas satu sekolah gitu. Jadi semuanya dikumpulkan satu sekolah, ketua dan wakil ketua. Nah, dia waktu itu ketua kelas 6. Jadi kan 6, 7, 8, 9, 12 gitu ya. Nah, ada satu kegiatan yang itu mereka kayak discuss tentang perang ini tadi. Kan tahu sendiri gitu. Semua orang menyalahkan ini teroris. Dia pulang itu, setelah pulang tuh menangis. Dia nangis, dia kan. Aku mau bilang tapi aku anak kecil dan nggak mungkin orang percaya, dan semua orang tuh sudah pada di kepalanya tuh sudah itu. Jadi yang itu Bunda jadi sampai pengen, ini nggak benar kan? Iya, nggak benar, tapi memang kita nggak punya kekuatan untuk menyampaikan itu pun ya. Kalau misalnya sama ayahnya ya, kamu ya harus tahu dulu Kak. Jadi waktu kita ke Alhambra, dia minta beli tas Palestina yang kalau di Spanyol masih aman ya. Aman. Terus ayahnya bilang, kamu boleh pakai itu kamu mau beli itu untuk apa? Kamu pakai ke sekolah. Bahaya. Mungkin kalau kamu mau pakai itu sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya gitu. Kamu bisa menjadi pelopor, tapi kamu juga akan punya resiko kemungkinan untuk mendapatkan dijauhi orang gitu. Atau dihukum juga oleh sekolah kan. Iya. Saya ingat salah satu teman kita juga waktu itu ketika masalah Palestina dan Israel ini ya kayak marah luar biasa dengan cara sekolah di Jerman mendidik anak-anaknya untuk sangat pro Israel dan kayak tutup mata gitu. Nah, sekarang kita juga bicara tentang bagaimana kita menjadi minoritas di negara yang suka sangat membanggakan diri ham gitu. Pada saat yang sama kita juga melihat ini ya. Hipokrisi, kemunafikan dari negara-negara barat terhadap isu kayak gini. Itu didiskusikan juga nggak di dalam keluarga gitu. Kayak misalkan kebebasan kita, kalau di Belanda mungkin relatif agak agak longgar. Ya. Cuman kalau di Jerman tuh kan lebih strict ya tentang itu. Gimana itu jadi bahan diskusi di rumah dengan anak-anak terutama. Mbak Yulia. Kalau kami masih ya, karena masih berlangsung ya. Apalagi yang 2 kecil itu kan, dia masih terus nanya kayak itu. Terus ya kakaknya juga ya kita
jadi kita bicara itu. Tapi memang ya itu tadi, kalau udah dia pernah nyeplos tuh Bara tuh di luar luar gedung, please jangan ini ya, hati-hati gitu, karena kita kan nggak. Nyeplosnya apa? Free Palestine gitu. Jangan. Oh dia pernah ikut teriak-teriak itu tuh waktu ada demo kayak gitu, tapi Demonya demo Palestina. tapi jangan maksudnya gitu, demo Palestina kan masih berlangsung Masih, ya, sampai tapi memang benar-benar kan, sedikit, dan sedikit pressure sekali. dari polisi kan luar biasa. Iya, itu juga kita juga agak, saya mau nangis tapi juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pengen bergabung juga nggak berani saya, karena keamanan terancam kan, jelas. Bahkan termasuk kami di satu tim aja itu juga supervisor saya pernah bilang gitu, kamu anti semit itu bisa nggak dapat pekerjaan gitu, bisa kamu akan kehilangan pekerjaanmu gitu, dan itu lebih parah gitu. Jadi kayak marah tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya itu juga saya merasakan, karena kan saya kan kebetulan di sosial media saya kan pro Palestina luar biasa. Tapi waktu tahun lalu saya ke Jerman ada undangan jadi speaker, itu saya ini tak bersihin kan dulu. Maksudnya gini, saya keluar dari grup-grup, karena saya di Telegram gabung dengan grup-grup resisten banyak. Saya keluar dulu dari grup-grup, kemudian untuk sementara Instagram uninstall. Nah, saya menjaga jangan sampai sewaktu-waktu itu ada razia di jalan atau apa. Begitu saya sudah bandara untuk mau balik ke Indonesia, install lagi Instagram, kemudian turun di Jakarta langsung meledak lagi. Kan jaga nih kayak gitu. Betul. Punya juga ngerasain juga. Iya, tapi mungkin seperti tadi disampaikan Mbak Nuri, di Belanda mungkin nuansanya berbeda ya, lebih longgar. Bahkan beberapa kampus itu memang justru memberi ruang, memberi ruang, mengumumkan di web gitu kan, hari ini jam sekian gitu kita bisa kumpul di mana untuk demo gitu. Jadi kami tidak mendapatkan begitu banyak masalah terkait hal itu. Dulu ketika anak-anak di sana juga tidak sampai sejauh itu, karena waktu itu juga belum terjadi hal ini ya. Kita bicara banyak sekali ya, mulai dari ngurus anak pas Ramadan sampai isu Israel Palestina dan lain-lain. Satu Mbak Nuri ini penting ya. Jadi kalau misalnya pengalaman ya, ini yang tadi pendidikan agama gitu. Indonesia itu kan progresif sekali pendidikan agamanya gitu. Nah, ini pengalaman kalau progresif dalam artian yang apa nih? Macam-macam dibandingkan muslim di sana. Nah, itu yang menarik ketika di SD anak saya itu disuruh hafalan, dia yang paling banyak, paling bagus. Itu juga anak saya waktu itu baru hafal surat apa tuh sudah kayak paling jago banget. Udah orang udah wah keren sekali. Mungkin kita juga patut berbangga ya sebagai muslim Indonesia, meskipun bukan Arab. Kita ini bukan Arab, bukan jadi saya bilang ke teman-teman saya, karena saya aktif di Interfaith Forum yang di Eropa, saya bilang aku dari Indonesia, the biggest at that time ya, waktu itu dengan Pakistan kan, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jadi bukan di Arab Saudi loh ya, negaraku. Dan juga waktu itu kayaknya punya Zaim pernah nyinggung soal riset tentang ketaatan sholat ya betul. Jadi di Belanda, konteks Belanda pada saat itu untuk muslim yang tinggal di sana memang samplingnya hanya orang Timur Tengah ya. Indonesia tidak masuk di situ karena muslim Indonesia di Belanda itu cukup hubungan historis juga, jadi tidak ada masalah. Yang terjadi masalah itu kan gesekan-gesekan horizontal itu antara orang Belanda dengan Maroko atau negara-negara Arab yang datang ke sana gitu kan. Nah itu riset itu bahwa yang paling taat itu adalah orang-orang Somalia. Malah Somalia ya. Sholatnya yang paling rajin. Sholat. Kemudian puasa sampai 30 hari. Dan ini memang ternyata beneran. Anak saya itu yang besar kan dia pakai jilbab, puasa juga sampai 30 hari gitu kan. Ditanya sama temannya yang sesama muslim. Karena kan anak saya itu yang pertama di sana hanya sekolah transisi bahasa, dan situ kan gabung dengan teman-teman yang dari Syria, dari mana-mana yang sedang belajar persiapan untuk menjadi penduduk Belanda kan begitu. Nah, itu dia ditanya hari iya, sampai 30 hari iya, kenapa gitu kan? Oh enggak, kalau kami enggak. Berpuasa itu 3 hari. 3 hari pertama. Oh iya. Anak saya yang kedua kemudian juga bilang, Umi di kelasku juga ada yang muslim, ada kayaknya sekelas waktu itu ada 3 orang. Kayak puasa berarti ada temannya
ya gitu kan. Tapi cuman karena dia udah kelas 6 ya, jadi gurunya juga sudah tahu sejak dia kelas 5 itu, jadi nggak bawa bekal, udah nggak apa-apa kan begitu. Nah itu dia bilang, Mi temanku puasa gitu. Ya bertiga. Setelah hari keempat itu, Mi dia udah nggak puasa lagi. Oh mungkin sakit ya Kak. Enggak, emang menurut dia di keluarganya hanya 3 hari puasa. Berarti termasuk orang tua pun ya tidak terlalu ini ya, istilahnya secara ritual. Karena saya juga pernah ketemu sama orang Turki juga. Dia bilang, kan kita kan ada sholat Jumat ya waktu Interfaith Forum gitu. Kamu dong yang imamin. Ya tapi aku tuh nggak terlalu ini. Kenapa? Ya aku sholatnya cuman ke masjid waktu Jumatan atau pas lebaran. Oh iya, jadi konsep sholat 5 waktu ini apa? Kalau asumsi saya dulu adalah orang Arab yang Islam itu tentu yang paling tertib sholatnya gitu. Ternyata malah kita, alhamdulillah Indonesia relatif lebih tertib ya. Ketaatannya. Itu apa yang generasi kedua ya, atau yang mungkin kalau yang, jadi saya pernah sholat waktu itu, ada tetangga kami orang Turki, dia seumuran anak saya, terus dia main ke rumah, saya sholat gitu. Waktu saya sholat itu anak 5-6 tahun ini ngeliatin saya aja gitu. Terus setelah itu dia bilang, iya nenekku juga melakukan ini. Berarti orang tuanya enggak? Orang tuanya enggak. Itu memang generasi ketiga Mbak Yulia yang mengalami hal ini. Jadi bagi kakek neneknya yang datang ke Belanda, mereka masih. Nah anaknya mungkin masih tapi sesekali. Tapi cucunya udah enggak sama sekali. Bahkan ada satu teman kita ya, namanya itu nama Muslim. Saya belum menyebutkan nama Muslim. Saya kira kan ketika saya datang ke kampus saya gitu kan, oke, ini ada namanya nama Muslim dan begitu, dan sangat dekat dengan Muslim. Kalau mungkin nama lain yang agak bias tuh kita nggak tahu, tapi ini identik sekali dengan Muslim. Waktu itu Jumat pertama buat suami saya, kemudian saya email gitu kan, saya atau Pak suami email, pokoknya tanya kalau Jumatan di mana. Kan dia langsung jawab, I am an atheist. Iya sama, saya juga punya teman namanya itu salah. Waktu pertemuan Muslim dia nggak datang, namanya Muhammad Salah, tapi bukan Muhammad Salah yang ini ya, yang pemain bola. Namanya memang Muhammad Salah. Terus, dan dia dari Suriah. Terus saya gini, kamu nggak, ya dia nggak merasa terangkat. Dia sekarang lagi nyari jodoh kemarin. Tapi kan tetap ya pressure yang religius itu ada ya. Terus saya bilang, aku punya banyak teman muda orang ini apa yang Islami. Nuri, jangan kenalin aku ke mereka yang berjilbab ya, dia menolak itu gitu. Jadi saya kira kita juga patut berbangga ya bahwa dengan cara kita untuk mingle kehidupan Barat Eropa itu tidak menanggalkan Islamnya kita gitu loh, bahwa kita tetap ini apa berusaha tertib sholat, kita tetap nggak minum alkohol. Karena kan mereka kan minum alkohol juga. Kita juga jaga. Kalau setahu saya mereka itu nggak makan babi aja gitu, tapi kalau minum alkohol masih gitu kan, dan termasuk hal-hal yang lain macam itu. Nah, berarti ini kan juga jadi pesan bahwa orang tua di luar sana kalau punya anak perempuan Islam jilbaban misalkan dari pesantren, kalau mau sekolah di luar negeri itu nggak usah takut ya. Betul. Karena insya Allah Islam kita itu Islam yang sudah dibentuk dari tradisi yang sangat mengakar. Jadi nggak akan mudah tergerus ya, insya Allah. Demikian obrolan kita di Kongko Pesantren Kebangsaan. Insya Allah ada banyak hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.